Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Tania dengan NIM 24010164 dari kelas A4 BK. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tentang pengalaman hidup saya, visi misi hidup saya, termasuk dengan hal yang saya sesali dan saya bahagiakan. Pokoknya semuanya tentang all about me. Dimulai dari alasan kenapa saya memilih BK. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang pengalaman masa saya dulu. Dulu saya merupakan anak yang pendiam. Saya tuh susah untuk bergaul dengan banyak orang. Nah, dari situ saya tuh mulai diremehin oleh banyak orang karena punya sifat yang kayak gitu. Nah, karena saya nggak mau terus-terusan diremehin, jadi saya mau berubah. Walaupun itu tuh masih tahap per tahap. Dan sampai sekarang juga belum 100% berubah. Cuman saya udah bisa bergaul dengan banyak orang dan mau ngobrol tanpa ngerasa takut gitu. Lalu saya dari situ tuh mulai berpikir gitu, bagaimana sih kepribadian seseorang itu terbentuk. Karena dari hal itu juga saya tuh mikir ke diri saya sendiri, kenapa saya mempunyai kepribadian hal seperti itu. Makanya saya tuh mulai mencari tahu tentang kepribadian manusia, termasuk dengan hal-hal yang kayak teori-teori yang ngebentuk suatu kepribadian. Nah, kebetulan saya tuh punya temen yang sama-sama tertarik dengan dunia manusia. Jadi kita sama-sama saling share, berbagi informasi mengenai tentang artikel, podcast, dan juga film-film berbau tentang manusia. Dari situ pula saya tuh mengenai yang namanya mental health. Karena di Indonesia sendiri mental health itu masih dianggap remeh dan dianggap cuman orang gila gitu. Padahal mental health itu sangat penting dan perlu untuk kita tangani dan juga bantuin untuk mendukung mereka dan juga memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Nah, kenapa saya milih BK bukan psikolog? Hal itu karena saya terinspirasi dari guru BK saya sendiri. Saya termasuk orang-orang yang dulu nganggap BK itu adalah tempat untuk menghukum orang-orang yang punya masalah gitu, kayak bolos sekolah, mencontek, dan lain-lain. Padahal BK itu nggak sepenuhnya kayak gitu. Dan pertama kali saya masuk ruang BK adalah saya memberikan tes IQ yang diselenggarakan oleh sekolah untuk mengetahui isi dari IQ tersebut. Dan guru BK itu ngasih tahu tentang kepribadian saya dan apa yang keunikan saya, termasuk kayak kamu tuh cocok jurusan ini. Dari situ tuh saya mulai nyadar kalau ternyata guru BK itu nggak hanya untuk ngehukum orang-orang dan juga polisi sekolah gitu. Nah, dari situ pula saya jadi sering ke ruang BK, bukan hanya untuk menceritakan mengenai pendidikan kayak motivasi belajar dan lain-lain, tapi saya juga selalu bercerita ke guru BK itu mengenai hal-hal yang lebih personal gitu. Dan guru BK itu sendiri memberikan solusi yang terbaik buat saya. Dan bahkan guru BK itu bilang kepada saya kalau misalnya BK adalah psikolognya sekolah. Nah, dari situlah saya juga pengen kayak guru BK sama saya di SMA, agar bisa ngebantuin teman-teman yang emang punya masalah dan butuh untuk diberikan solusi, termasuk ke bimbingan jurusan gitu. Nah, selain itu saya juga nonton nih film yang judulnya tuh 13 Reasons Why. Film itu tuh menceritakan tentang seorang wanita yang berusaha untuk mencari 3 alasan kenapa dia harus bertahan hidup ketika dia memikirkan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dari film itu pun semakin memperkuat saya untuk bisa ngebantuin orang lebih banyak. Lalu saya juga pengen nih untuk menjadi guru BK. Saya bakal tahu ketika saya nanti berkeluarga, saya bisa memberikan bimbingan dan juga arahan kepada anak saya nanti saat saya sudah berkeluarga. Nah, itu alasan kenapa saya pengen menjadi guru BK. Mengenai kenapa saya nggak milih psikolog aja, karena menurut saya psikolog itu cakupannya terlalu luas dan saya mau ke jenjang dunia sekolah dulu. Kalau memang ada nanti siswa saya yang memang mempunyai hal yang berkaitan dengan mental illness, saya juga bisa berkolaborasi dengan psikolog dan psikiater. Nah,
Selanjutnya adalah visi misi saya ke depannya. Saya juga punya misi-misi nih untuk ke depannya bagaimana. Untuk visi saya sendiri, saya ingin menjadi seorang konselor profesional yang bisa ngebantuin banyak orang. Lalu misi saya yang pertama, saya ingin lulus di IKIP Siliwangi dengan tepat waktu dan juga mendapatkan IPK yang tinggi. Kedua, saya ingin bisa mendapatkan sertifikat konselor profesional dengan mengikuti kuliah profesi. Lalu yang ketiga, saya mau aktif dalam berorganisasi, dalam mencari pengalaman dan juga menambah realisasi. Keempat, saya mau mengadakan konselor gratis bagi mereka yang memang membutuhkan. Nah, dari visi misi tersebut, saya berharap bahwa semua itu bisa dilakukan. Walau memang tidak mudah dan prosesnya itu cukup panjang, tapi saya yakin kepada diri saya sendiri bahwa hal ini tuh bisa saya capaikan. Karena semua itu memang butuh alur yang pelan-pelan untuk mencapai hal tersebut. Dan saya dari sekarang akan mengasah skill dan juga aktif dalam berorganisasi untuk mencapai hal tersebut. Lalu kekurangan dan kelebihan saya sendiri. Kekurangan saya tuh anaknya selalu overthinking terhadap apa yang orang lain katakan ataupun lakukan gitu. Walaupun hal itu sekecil mungkin. Kadangkala saya tuh kepikirannya tuh sampai ke beberapa hari seterusnya gitu. Saya benar-benar takut kalau misalnya orang nilai saya jelek, padahal hal itu nggak apa-apa. Saya berusaha untuk mengevaluasi sendiri kalau misalnya semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Jadi saya mau agar saya bisa untuk tidak terpikirkan omongan orang lain dan lebih fokus kepada pengembangan diri saya sendiri untuk mencapai potensi saya yang jauh lebih baik lagi. Nah, selain itu kekurangan saya juga saya tuh anaknya terlalu perfeksionis. Kayak misalnya tuh saya ada tugas. Nah, dari tugas itu tuh saya terus-terusan neliti, ngeliat lagi apa ada yang salah atau enggak, itu sampai berkali-kali gitu. Karena saya selalu pengen kalau misalnya tugas yang saya kerjakan itu benar-benar sempurna gitu. Jadi saya benar-benar terlalu memperhatikan tentang detail-detailnya sampai benar-benar ngecek terus-terusan berkali-kali. Nah, dari situ saya juga mau evaluasi sendiri bahwa nggak apa-apa kalau misalnya punya tidak terlalu bagus juga, karena setiap orang tuh ada proses belajarnya. Nah, selanjutnya untuk kelebihan saya sendiri, saya itu memiliki kelebihan imajinasi yang tinggi gitu. Kadangkala kalau saya lagi diem aja itu bisa kepikiran banyak hal di otak saya, termasuk kayak hayalan-hayalan mengenai tentang fiksi gitu. Jadi tentang hal itu saya tuh pengen menuliskan apa yang saya tersiratkan dalam otak untuk jadikan sebuah tulisan. Walaupun tulisan itu masih belum begitu bagus, tapi saya bisa meningkatkan kreasi-kreasi tulisan sesuai dengan imajinasi dalam pikiran saya. Lalu selanjutnya adalah hal yang paling saya sesali. Mungkin hal yang paling saya sesali adalah waktu saya SMP, saya tuh punya teman-teman yang baik banget. Dan itu tuh pertama kalinya saya punya teman yang emang pengertian dan nerima saya apa adanya gitu. Tapi kesalahan saya di situ adalah saya terlalu memikirkan banyak drama sampai orang-orang tuh risih karena hal tersebut. Karena dulu tuh saya pernah berpikir kalau misalnya tuh kita punya kelebihan yang jauh gitu, pasti banyak orang yang bakal mendekat ke diri kita. Padahal kenyataannya tuh nggak begitu. Jadi hal itu tuh benar-benar bikin saya kepikiran terus-terus. Bahkan sampai sekarang saya masih kepikiran masa-masa dimana saya melakukan hal-hal yang bikin orang gak suka gitu. Nah, selanjutnya hal yang paling saya bahagiakan adalah sama seperti yang tadi, tapi saya punya teman yang jauh lebih baik lagi di SMA gitu. Mereka benar-benar mendefinisikan bagaimana seorang sahabat itu terbentuk, dan di situ tuh saya benar-benar nyaman sama mereka. Bahkan itu tuh hal yang mau saya sampaikan itu tuh benar-benar saya sampaikan ke mereka. Apa yang mau saya ceritakan itu benar-benar
saya ceritakan kepada mereka, dan mereka tuh punya solusi yang juga baik gitu buat saya. Jadi saya ngerasa kalau saya nggak sendirian di sana, saya punya teman-teman yang baik-baik, dan ada satu orang juga yang ngubah pandangan hidup saya, gimana saya dulu tuh nggak terlalu peduli gitu dengan pendidikan, karena ya adalah mungkin nanti masa depan itu. Nah, tapi salah satu orang itu ngubah pandangan saya bahwa pendidikan itu penting. Jadi dengan adanya orang itu ngubah saya untuk bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi, dan juga peduli terhadap masa depan. Karena kalau kita terlalu cuek gitu kepada pendidikan, itu tuh malah akan ngebuat masa depan yang gak tentu gitu mau dibawa kemana arahnya. Nah, dari teman saya itu ngebuat pandangan saya bahwa sekarang waktu dulu SMP ataupun sekolah SMP, SD gitu, saya belum pernah ikutan organisasi, tapi di kuliah ini saya ikut organisasi karena itu akan menambahkan relasi nanti kalau saya kerja gitu. Dan juga saya juga akan berpikir untuk mengikuti perlombaan dan lain-lain, karena itu untuk kunci sebagai menuju kesuksesan. Nah, mungkin itu hal yang paling saya bahagiakan, dan juga saya juga menginginkan untuk bisa membahagiakan orang tua saya. Mungkin sekian dari pengalaman ataupun cerita gitu yang saya sampaikan. Saya di sini cuma mau berpesan kepada semua orang yang nonton di sini, kalau kita tuh semua bisa berubah, bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu pasti kenyataan, asalkan kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencapai hal tersebut. Dan saya sendiri juga masih belum begitu bisa gitu untuk benar-benar berubah, tapi itulah kepribadian manusia, karena setiap orang tuh pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Gak ada yang namanya tuh jelek menurut pandangan orang. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi ayo sama-sama kita berjuang bareng-bareng. Dan juga kalau emang kalian punya masalah, cobalah ngomong ke orang-orang sekitar, jangan pendam sendiri, karena itu tuh gak baik. Selain itu juga itu bakal bikin tekanannya makin naik gitu. Dengan kita cerita ke orang, itu bisa bikin tekanan yang kamu alami gitu bisa lebih nyaman gitu, bisa lebih mengurangi, bisa lebih lega. Nah, juga jangan berpikir kalau BK itu adalah polisi sekolah, karena BK juga bisa jadikan teman curhat kamu. Nah, mungkin sekian dari penyampaian saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan baik itu dalam tata bahasa maupun cara penyampaiannya. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah menonton video ini, dan juga kepada Bu Wiwin selaku dosen pengampu komunikasi dalam bimbingan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.